Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wadihil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Kama qala Allah Ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ibu Hajah Raja Samsidar beserta rekan-rekan beliau yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu jemaah Masjid Wahidin ya. Al-Wahidin ya. Al-Wahidin yang saya sayangi karena Allah. Ini masjidnya pertama kali saya hadir, tapi orangnya orang lama nih semua ya. Di mana-mana ini aja jemaah. Mudah-mudahan yang ini masuk surga ya. Masjidnya baru, orangnya lama ya. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kajian kita, sebagaimana biasanya kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas yang ringan-ringan saja, yaitu keutamaan dan fadilah membaca Al-Quran. Saya akan membahas sangat detil, mulai dari jumlah hurufnya, kayak mana cara mengkhatamkannya biar gampang, apa fadilahnya, sehingga langsung bisa kita amalkan. Ibu-ibu lupakan dulu jemuran dan masa lalu. Kita belajar dulu sebentar, paling tidak 30-35 menit ke depan, insya Allah kita tuntaskan detil tentang keutamaan baca Quran ini. Kita mulai, Bu? Baik, ada beberapa dalil tentang keutamaan baca Quran. Saya sampaikan sampai nanti caranya biar kita mudah baca Quran. Keutamaannya dulu. Dalil diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah istri Rasulullah, anak dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu adalah kawan Rasul sekaligus mertua Rasulullah. Punya anak namanya Aisyah, nikah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini orangnya cerdas, muda, cantik, dan satu-satunya istri Rasulullah yang dalam keadaan perawan ya, dinikahi dalam keadaan gadis. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam hadis ini disebutkan man ijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah. Ketika berkumpul beberapa orang atau satu orang, wa yaslunahu kitabahu, dan mereka membuka kitab Al-Quran. Apa manfaatnya? Yang pertama, illa alaihi musakinah, hatinya akan menjadi tenang. Jadi ala bidzikrillah tatma'innul qulub,
dengan zikir hati menjadi tenang. Sementara Al-Quran isinya hanya dua. Yang pertama zikir, yang kedua doa. Jadi Al-Quran yang 30 juz itu isinya ada dua. Yang pertama zikir, yang kedua doa. Apa itu zikir? Zikir memuji Allah. Apa itu doa? Doa minta sama Allah. Kalau mau minta, kita puji dulu Allah. Sama dengan ibu minta sama suami, abang ni ganteng kali dah, minta duit bang. Nah gitu kan, puji dulu baru minta. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Betul? Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Dipuji dulu, ujung-ujungnya minta. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus. Jadi kalau ditanya sama kawan, isi Quran itu apa sih? Isi Quran itu cuma dua, zikir, doa, titik. Siapa yang membaca Quran, maka illa alaihi musakinah, hatinya akan menjadi tenang. Bu, kadang-kadang kita nih hidup tak tenang, betul? Ada kawan saya bilang, Ustazah, saya ini risau. Risau kenapa? Nggak tahu dong, risau aja yuk. Risaunya kenapa? Nggak tahu dong, risau aja yuk. Iya kenapa? Anda jaga dong, katanya. Jadi kalau ada orang yang mapan, dia hidupnya enak, punya rumah beratap, punya uang untuk dia makan hari ini, punya keluarga dan anak, lalu kemudian hatinya resah. Cek baca Qurannya rutin enggak? Karena yang membuat hati ini tenang hanya dengan membaca Al-Quran. Saya sudah pernah membaca sebuah jurnal bahwa diujilah, diteslah adrenalin orang yang rajin baca Quran dengan orang yang malas baca Quran. Itu adrenalin orang yang rajin baca Quran lebih stabil. Orang kalau baca Quran hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, dia tak cepat tersinggung. Kalau tak cepat tersinggung, maka dia tak mudah marah. Kalau dia tak mudah marah, maka insya Allah rumah tangganya sakinah. Makanya betul kata Pak Ustadz, kalau mau rumah tangga sakinah, baca Al-Quran. Kenapa? Kalau baca Quran hati tenang. Kalau hati tenang tak mudah tersinggung. Maka kalau ada kita dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sedih, dikit-dikit baper, coba cek baca Quran gak tiap hari. Karena kita menjadi orang itu tak boleh terlalu cepat tersinggung. Jangan meletakkan manusia di atas segala-galanya. Giliran punya masalah dengan manusia, stres luar biasa. Giliran gak sholat tahajud, gak sholat subuh, santai aja dia. Ini hati-hati. Hati menjadi tenang. Saya sudah ceramah lama. Saya sering nanya kepada ibu-ibu yang sudah senior, usia 70, 80. Saya sebagai anak muda suka bertanya dengan jemaah saya. Karena bagi saya jemaah itu adalah guru saya. Walaupun saya punya ilmu, tapi ada satu hal yang tidak bisa saya kalahkan dari ibu-ibu semua, yaitu pengalaman. Betul? Karena bagi saya jemaah itu adalah guru saya. Saya sering tanya, apa sih yang dicari dalam hidup ini sebenarnya yang paling susah? Apa katanya? Yang paling susah dicari itu adalah ketenangan. Tenang beda dengan bahagia, Mak. Kalau bahagia itu bisa dicari, tapi sifatnya sementara. Ibu lagi suntuk, punya duit, pergi jalan-jalan, bahagia. Nyampe rumah, ibu lah jawab sudah. Paniang lo kembali itu balian. Karena bahagia itu sementara. Sementara ketenangan itu ada di dalam hati. Maka caranya dengan membaca Quran. Kita lanjut. Pertama, hati tenang, Mak. Jadi yang suka menggalau-galau itu baca Quran tiap hari. Yang kedua, wa yasitahur rahmah, Allah akan menurunkan rahmat bagi orang yang baca Quran. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Orang yang baca Quran akan mendapatkan rahmat. Rahmat itu ada dua, rahmat dunia, rahmat akhirat. Kalau rahmat akhirat itu masuk surga. Kalau rahmat dunia itu macam-macam. Dengan baca Quran anak kita jadi anak soleh. Dengan baca Quran urusan kita terasa mudah. Dengan baca Quran suami yang tadinya maksiat taubat. Dengan kita baca Quran anak yang tadinya tak lulus di perguruan tinggi. Dengan baca Quran ya kita jadi nggak ada masalah dengan orang. Itu rahmat.
Walaupun banyak orang yang baca Quran selalu diuji, itu biasa karena Allah ingin meningkatkan level keimanannya. Jadi rahmat dunia, rahmat akhirat. Oke? Yang ketiga, wa haqqahul malaikah. Malaikat akan mengelilingi orang yang membaca Al-Quran. Seketika pulang dari sini, ibu sholat maghrib, ibu buka Quran, saya pastikan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah, ada malaikat yang mengelilingi ibu semuanya. Ngapain malaikat mengelilingi ibu yang sedang baca Quran? Ada tugas malaikat saat itu, yaitu mendoakan orang yang membaca Al-Quran. Apa doanya? Ada 3. Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah dia ya Allah. Itu kata Allah, kata malaikat. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah dosa dia ya Allah. Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat dia ya Allah. Bayangkan, dengan kita baca Quran, kita didoakan oleh malaikat, ya Allah cintai dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terimalah taubatnya. Masya Allah. Oke? Yang keempat, wa dzakarallahu man indahu, dan Allah menyebutkan nama orang yang membaca Quran di hadapan para malaikat Allah. Coba, hei para malaikat, itu hambaku namanya fulanah, dia jemaah Masjid Al-Wahidin. Betul ya masjidnya? Betul. Al-Wahidin sedang baca Quran. Nama ibu disebut-sebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat Allah. Jadi ada 4, 1 hadis 4. Sementara ratusan hadis menjelaskan tentang keutamaan baca Quran. Yang pertama, hati jadi tak. Yang kedua, rahmat Allah tuh. Yang ketiga, dikelilingi malaikat Allah dan malaikat mendoakan kita. Yang keempat, Allah menyebutkan nama orang yang membaca Al-Quran di hadapan para malaikat Allah. Nah, itu hadis yang pertama. Sekarang kita bahas, emangnya kalau kami baca Ustazah, kami dapat pahala berapa? Yuk kita hitung pahala ibu semuanya. Kita lanjutkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, masih Aisyah radhiyallahu anha qal, man qara'al Qur'an harfan, siapa yang membaca Quran 1 huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha, tapi 1 kebaikan itu dikalikan dengan 10. 1 kali 10 berapa? 1 kali 10? 10. Kita lanjut. La aqulu alif lam mim harfan, saya tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3. Tadi 1 huruf pahalanya berapa? 10 kali 3 berapa? 30. Sekarang coba jawab. Jumlah juz dalam Quran berapa? 30 juz. Jumlah surat dalam Quran berapa? 114. Jumlah ayat dalam Quran berapa? 6.666. Jumlah kata dalam Quran berapa? Innallah, inna 1 kata, Allah 2 kata. Jumlah kata berapa? 77.429 kata. 77429. Jumlah huruf dalam Quran berapa? Nih, dicuekin saya. Jumlah huruf 29 tuh huruf hijaiyah tuh mah, 28 huruf hijaiyah. Abata saja Sekarang jumlah huruf dalam Al-Quran itu berjumlah 323.000 huruf. 323.000. Tadi 1 huruf pahalanya berapa? 10. 323.000. Kalau kita baca Quran khatam dari awal sampai akhir,
kali 10 berapa pahalanya? Hitunglah surah mama. 3.230.000 pahala yang kita dapatkan kalau kita khatam Quran dari awal sampai akhir. Itu di luar Ramadan. Kita tambah bacanya dalam Ramadan. Berapa? Kalau dalam Ramadan kali 100 berapa? Anda lihat nama. Kalau di hari Jumat kali dengan 100 berapa? Hitunglah surah. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kali 1000 berapa? Itu pahala yang kita dapatkan kalau kita khatam Quran. Tapi jangan pula setelah ini ibu baca Quran ambil kalkulator. Itu huruf cu. Bahwa Al-Quran itu membawa kabar baik buat kita. Bayangkan Quran itu luar biasa. Menengoknya aja dapat pahala, menyentuhnya dapat pahala, membacanya dapat pahala, mendengarnya dapat pahala. Nah, oke Ustazah, kami udah tahu nih keutamaan baca Quran. Kami udah tahu nih pahala membaca Al-Quran. Kami pengen khatamkan Al-Quran. Kayak mana caranya? Jadi gini Bu, ada jemaah saya itu suka nanya gini, Ustazah, saya itu jarang baca Quran, tapi saya itu rajin baca Al-Waqiah, baca Al-Muluk, baca Al-Kahfi, baca Ar-Rahman. Tapi saya jarang baca Quran, tapi bacanya itu aja. Itu boleh nggak? Jawaban saya sebenarnya boleh, karena satu huruf 10. Tapi saya tidak menganjurkan itu, karena kalau ibu baca itu aja, ibu nanti pas baca Ali Imran langsung karena ibu nggak kenal hurufnya, betul? Bacaan Nisa ibu langsung bingung, nggak kenal. Maka saran saya, baca Quran hariannya adalah melanjutkan bacaan, sementara di hari-hari tertentu barulah Al-Muluk, Al-Waqiah, Al-Kahfi, Ar-Rahman. Tapi bacaan harian yang paling pokok adalah membaca Al-Quran keseluruhan. Nah, baca Quran ini usahakan khatam, karena biar kita membaca dan menikmati 30 juz itu. Pertanyaannya gimana caranya? Caranya Bu, ibu bisa tentukan dulu ibu mau khatam berapa dan di waktu kapan. Saya ambil contoh. Misalnya ibu mau khatam dalam 1 bulan. Ini pura-puranya nih ya. Ini saya kasih gambarannya. Misalnya ibu mau khatam dalam 1 bulan. Kalau ibu mau khatam dalam 1 bulan, saya kasih tahu caranya. Caranya adalah ibu baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar berarti 4 halaman, karena 1 lembarnya timbal balik, betul? 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti 1 hari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. 1 bulan khatam. Nanti kalau ibu nggak baca siang waktu zuhur, ibu rapel di asar 4. Yang penting 1 hari 1 juz. Oke? Ustazah tidak bisa dong kami sebulan khatam, payah. Kami maunya 10 hari aja saja. Ini barangkali ada yang mau nih 10 hari. Saya kasih tahu caranya. Mau? Lambe maunya. Jangan-jangan mau khatam dalam 10 hari. Kalau pengen khatam Quran dalam 10 hari, baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat subuh, 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh. Zuhur 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur. Asar 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Maghrib 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib. Isya 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Berarti sehari 3 juz, kali 10 hari 30 juz. Ustazah kok bilangnya 3 lembar sebelum dan 3 lembar setelah? Kenapa tidak langsung 6 lembar aja setelah? Saya ini melakukan sebelum saya menyampaikan. Kalau Ramadan itu pengajian tutup.
disitulah saya survei. Saya kalau Ramadan lowong Bu, karena ceramah cuma malam aja, betul? Pengajian tutup ya kan. Jadi Ramadan tuh sangat saya tunggu-tunggu itu. Pengajian tutup bisa ibadah dan mensurvei bacaan Quran. Jadi Ramadan 10 malam pertama itu kan 10 hari pertama saya pernah survei baca 6 lembar setiap habis sholat supaya 10 hari khatam. Ternyata mantap Bu, kaki kepojongan, pinggang sakit, baju Quran tuh udah biru semuanya Bu. Saya pikir saya tak sanggup, apalagi jemaah saya. 10 hari kedua saya tes Bu, 3 lembar sebelum sholat kita dulu ya kan, 3 lembar setelah, ternyata berhasil dan saya rasa jemaah saya mampu. Jadi kalau ibu mau khatam 10 hari atau menghatamkan untuk orang meninggal, silahkan, caranya seperti itu. Oke, nanti saya jelaskan apalagi keutamaannya. Ustazah, tidak mau kami 10 hari, kami maunya Oke, kita mundur sedikit. Saya maunya 4 bulan saja. 4 bulan. Kalau mau 4 bulan berarti setahun 3 kali hatam. Jadilah, ya kan? Kalau mau hatam dalam 4 bulan, maka ibu bisa baca 2 lembar setiap hari. Kalau 1 bulan 2 lembar setiap sholat. Kalau 4 bulan 2 lembar tiap hari. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, tak putus, maka 4 bulan hatam. Payah Ustazah, kami ini udah tua-tua Ustazah. Ya udah kita mundurkan lagi 1 tahun hatam. Nggak apa-apa 1 tahun Bu, daripada 40 tahun dah hatam-hatam. Khatam terakhir kapan? Waktu TK dulu. 1 tahun nggak apa-apa mah. Ada juga khatam tapi sama-sama ya kan. 1 tahun bisa. Caranya baca 1 ayat setiap habis sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Zuhur. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. 1 ayat setiap habis sholat, 1 tahun hatam. Jadilah. Payah Ustazah, setiap habis sholat tuh payah. Siang kami menonton, sore kami main badminton, pagi kami maraton. Caranya lebih gampang aja Mak, digabung aja semuanya. Berarti 5 ayat sehari, betul? 5 ayat sehari kan? Baca aja di salah satu waktu. Entah setiap habis subuh kayak 5 ayat, entah habis maghrib kayak 5 ayat. Maka 1 tahun hatam. Nggak bisa Ustazah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya jelaskan lagi. Cara menghatamkan Quran ini ada skillnya. Gak bisa selama ini kita kayak bilo takana, itu gak bisa lagi. Beda Bu, cara baca Quran orang berilmu dengan orang yang tak berilmu itu. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang ngerti dengan orang gak ngerti. Maka saya tawarkan kepada ibu-ibu nih. Ini kan saya marketingnya Allah nih kan. Jangan-jangan ibu check out saya dapat pahala juga, ya kan? Jadi gini maksud saya Bu. Banyak orang baca Quran tuh bilo takana. Lihat tau bilo takana? Ustazah, hari ini saya baca Quran 3 juz. Mantap, senang hati saya. Abi itu 3 bulan tidak baca-baca dia saja. Nah, nanti pas mau baca, dia bingung batasannya Bu. Kemarin tuh Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran, makasih. Atau An-Nisa ya? Lupa dia. Ali Imran aja lah. Ali Imran lagi dibacanya. Abi itu 2 minggu udah baca-baca lagi. Lupa batasannya lagi. Batang tuh Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran aja lah. Ali Imran sampai mati ke Ali Imran, ke Ali Imran terus. Kenapa? Karena tidak istiqomah. Maka kalau ada ibu mau tanya sama saya, gimana cara biar istiqomah? Saya jawab, pertama, mulai dari jumlah yang kecil. Tak boleh langsung besar.
Contoh, ibu pengennya khatam dalam 4 bulan. Ibu tentukan dari awal, saya maunya 4 bulan aja lah. Jangan dipaksa ibadah. Kalau dipaksa nanti nggak konsisten. Caranya 2 lembar setiap hari misalnya. Dan ibu tentukan waktunya. Saya sampaikan, segala yang belum kita ciptakan waktu tidak akan terkerjakan. Ciptakan waktunya, kapan ibu mau baca itu. Misalnya tiap habis subuh. Dan jangan berubah-ubah waktunya. Konsisten di waktu yang sama. Misalnya saya baca Quran setiap mau tidur, gitu terus. Saya baca Quran tiap mau maghrib, itu terus. Sampai kapan? Sampai ibu nggak mikir lagi mau mengerjakan. Dia otomatis macam ibu mau masuk kamar mandi, langsung ngambil odol, langsung ngambil sabun. Tapi kan nggak ibu pikirkan, udah di luar kepala. Itulah namanya konsisten. Biasanya itu 40 hari. Hari ke-41 ibu akan risau kalau ibu tinggalkan. Tapi ciptakan waktunya. Jangan berubah-ubah. Hari ini subuh, besok isya, besok mau tidur, besok maghrib. Nanti ibu lupa. Hari kau baca Quran ada dia lupanya. Jadi konsisten itu mulai dari hal yang kecil dan ciptakan waktu yang permanen. Mau ibu keluar kota, mau ibu pulang kampung, di waktu yang sama tetap baca Quran. Itu syarat yang kedua. Syarat pertama apa tadi? Mulai dari yang kecil. Yang kedua, waktunya permanen. Dan yang ketiga, jangan ditambah sebelum konsisten. Jangan tambah sebelum konsisten, titik, nggak boleh. Misalnya kita hanya ingin membangun konsistensi, istiqomah, terus menerus. Komitmennya 2 lembar setiap hari. Hari ini 2 lembar, besok 2 lembar, besok 20 lembar, besok 2 lembar, besok 20 lembar. Besoknya ibu malas, apa ibu bilang? Patangkanlah 20 lah. Istirahatlah dulu agak 3 hari. Iya nggak? Iya. Makanya tak boleh ibadah itu dipaksa. Saya teringat dulu waktu ngafal Quran di pondok. Waktu itu kami diamanahkan oleh kiai untuk 1 halaman 1 hari menghafal. 1 halaman 1 hari. Saya kena rajin tak pakai tentuan. Saya setor 3 lembar 1 hari. Waktu itu bunda tidak ada hak asasi manusia. Jadi saya kena pukul. Betis saya biru, dulu tidak kayak sekarang. Dulu main pukul-pukul aja. Dan saya tidak tahu itu kenapa saya dipukul. Padahal saya sudah membacanya 3 lembar. Harusnya dipuji bukan dipukul. Tapi tidak berani bertanya. Dipukul anggu-anggu aja, namanya guru kan. Kita kan sama guru itu sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita tahan. Jadi setelah mulai dewasa, saya kemudian udah mulailah bisa berkomunikasi dengan baik. Saya tanyalah sama guru saya itu, Ustadz pakai bahasa Arab tapi saya artikan bahasa Indonesia. Saya dulu teringat waktu Ustadz mukul saya, padahal saya 3 lembar lancar tak ditegur 1 kali pun. Apa kata dia? Coba kamu ingat-ingat, waktu kamu nyetor 3 lembar, besoknya kamu nyetor gak? Seminggu saya libur Pak Ustadz. Itulah dia tuh, karena tidak istiqomah. Paham saya itu? Sama dengan sedekah subuh kayak gitu juga bu. Ibu mau sedekah subuh 2.000 aja dulu bu. 2.000. Jangan hari ini 2.000, besok 20.000, besok 2.000, besoknya malas. Lantaklah patangkanlah 20.000. Jadi ibadah ini bu harus pakai strategi. Dia tak boleh ditambah, Kalau udah 2 lembar, jangan tambah. Sampai kapan? Sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah risau, itu udah mantap, boleh ditambah. Sama dengan mak saya. Nak bangunkan mak tahajud nak. Iya mak. Jam 2 saya bangunkan. Mak mau sholat apa? Mak mau tahajud 8 rakaat. Lanjut sholat hajat 2 rakaat. Lanjut sholat istikharah 2 rakaat. Lanjut sholat subuh. Lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk. Saya bilang 2 rakaat aja dulu mak. Nggak dulu, pokoknya 8 ya. Terserahlah mak, kata saya. Jam 2 dia bangun sampai jam 6:20 habis syuruk. Besok malam tak minta bangunkan lagi. Mama kok nak minta bangunkan mak? Apa katanya pakai bahasa Minang? Latih awak solat tu yo nak. Itu yo latih mau itu caranya. Makanya saya sering bilang kepada jemaah,
Banyak kan yang nanya-nanya sama saya, Ustazah gimana caranya biar istiqomah tahajud? Caranya kalau pemula, tahajud itu dekat-dekat azan subuh dulu, lalu lama dulu, gitu loh. Mepet azan subuh baru kita sholat. Biasakan dulu, karena tahajud itu bukan soal iman saja, soal ngantuk, soal fisik. Nggak terbiasa bangun pagi, pening juga kepala ini. Mulai dulu dekat azan subuh. Jangan sekali bangun tahajud jam 2, tidur lagi, bablas nanti subuhnya. Atau tidur lagi pusing, bangun tidur. Makanya ibadah ini butuh strategi. Makanya saya selalu bilang, segala yang tidak ada tutorialnya, segala yang tidak ada teknisnya, semantap apapun ibadah, tidak akan terkerjakan dengan baik. Makanya saya selalu kalau ceramah memberikan cara. Cara ini penting supaya dia dilakukan dengan baik. Jadi ibu tentukan berapa lama mau khatam, ciptakan waktunya, jangan berubah-ubah, mulai dari hal yang kecil, dan nanti kalau ibu udah bisa tiap hari, risau kalau ibu tinggalkan, baru ditambah. Paham? Nah, gitu. Makanya Quran itu Bu, letak yang dekat dengan kita Bu. Letaknya satu tempat, rumah besar betul. Sore baca Quran di ruang tamu, malam baca Quran di dapur. Pas maghrib mau baca Quran, mana lah Quran tadi, ujung-ujungnya tidak jadi. Ini letak Quran yang dekat dengan kita. Ini letaknya di atas lemari. Mau mengambilnya, ambil kursi dulu. Pas ambil kursi, tinggal kuncinya di bawah. Ambil ada kunci. Pas mau naik buka kunci 7 lungkang, nah jadi baca Quran. Jadi dekat-dekatlah dengan kita. Ya kan? Bila perlu letaknya pun sama saja lah. Sehingga kita otomatis itu bisa. Dan nggak perlu satu orang banyak kali Qurannya, satu orang satu atau satu orang 2 Quran cukup. Dan sangat tidak dianjurkan satu Quran untuk satu keluarga. Ini baju banyak, Quran satu dinasti 7 temurun. Datang bapaknya baca, lain lagi tandanya. Datang maknya baca, lain lagi yang dipetakannya. Pas anaknya mau baca, yang batasanku yang mana ya? Tak jelas mana mama, mana bapak. Jadi satu kita punya satu Quran. Ibu kan punya banyak mukena, banyak sejadah, satu kita satu Quran. Jadi mulai dari hal yang kecil, jangan tambah sampai konsisten. Ustazah, kan tadi itu ceritanya bacanya 4 bulan khatam. Kami kan haid Ustazah. Bagaimana misalnya kami kalau haid? Nah, untuk ibu-ibu yang masih haid, itu ibu boleh baca Quran seperti Quran biasa, tapi kalau haid ibu tandain dan ibu baca nanti Quran yang ada terjemahan atau yang ada Latin atau di handphone. Untuk Quran terjemahan Latin atau handphone itu masih ada ulama mazhab yang membolehkan, tapi tak boleh yang full Arab, tak boleh dipegang. Kalau ada Latin terjemahan atau yang ada di Quran itu masih bisa. Yang penting jangan putus atau di handphone. Paham maksud ini? Nah, seperti itu. Ustazah baca Quran harus wudunya. Menurut Imam Nawawi, baca Quran tak wajib wudu, dia sunnah wudu. Tapi menurut Ibnu Taimiyah wajib wudu. Terserah ibu mau wudu mau enggak, mau ikut ulama yang mana. Baca Quran tuh boleh baring tidak? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ingatlah Allah saat tegak duduk baring. Jadi baca Quran tuh boleh selonjoran, boleh baring, boleh sambil santai, boleh sambil jualan. Nanti lanjut lagi baca, silahkan. Ya, santai-santai. Nah, kan kayak gitu. Paham sampai sini? Ustazah, kalau baca Quran tekan tua gimana? Pas ditutup Quran tuh tak ngantuk dong. Pas dibaca ngantuk dah misalnya. Nah, biasanya ibu-ibu ngantuk baca Quran itu biasanya satu, terlalu lama. Makanya saya bilang jangan lama-lama betul. Biar sedikit tapi jelas. Kalau lah ngantuk tutuin apa-apa itu mah. Nggak ada yang maksud loh, yang penting waktunya jelas. Pertama biasanya terlalu lama, oke? Yang kedua, ngantuk itu ya karena fisik kita aja. Maka cari waktu yang kita nggak ngantuk. Coba dulu 10 hari habis subuh ngantuk, nggak tepat nih. Coba dulu habis duha, oh ngantuk juga.
Coba lagi zuhur, ngantuk juga. Coba mau tidur, ngantuk juga, tak jalele di rumah. Pokoknya cari waktu yang kita itu tidak ngantuk. Oke? Gitu caranya. Dan tiap hari, kalau udah usia-usia kayak ibu-ibu nih, tidak bisa lagi baca Quran tak tiap hari. Mesti tiap hari, supaya kita ambil tadi fadilahnya. Ibu ya Allah karim. Gini Bu, Al-Quran itu kan kita baca, Al-Quran itu manfaatnya banyak. Pertama, dengan Al-Quran kita bisa dapat syafaat di yaumil akhir. Bacaan Quran itu Bu, itu bisa memberi syafaat. Nanti di yaumil akhir ini kita mencari. Kita akan cari orang-orang yang kita ghibahi, yang kita fitnah, yang kita buka aibnya, yang kita irikan dia, yang kita dengkikan dia, yang kita adu domba dia, yang kita punya hutang, kita akan cari dia. Kita akan tuntut menuntut. Suami punya hutang ke ibu belum ikhlaskan, ibu cari nanti dia. Saya misalnya di dunia ini ibu sayang sama saya, tapi kalau yang saya sampaikan salah, ibu akan tuntut saya ini. Saling tuntut menuntut, itu kita mencari kawan kita. Matahari sejengkal di atas kepala, tak pakai baju kita mencarinya. Tapi kalau kita ada syafaat, maka insya Allah akan menerangi kita. Paham? Yang kedua, dapat pahala kalau baca Quran. Dan yang ketiga, kita bisa berdoa atas bacaan Quran kita. Ibu tiap baca Quran tuh doa, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringan susah kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Ya Allah, orang tua saya sehatkan, kaki saya sembuhkan, suami saya itu aja modelnya ganti. Nah misalnya kan, jadi apapun lah ya kan, pura-pura ya kan, ibu lah mau apa ya kan. Jadi dia bisa syafaat, bisa dapat pahala, dan bisa berdoa. Coba bayangkan itu. Nah, kalau kita ngerti ini semangat kita baca Quran, bisa berdoa. Ibu lagi resah atau anak ibu lagi ujian, baca Quran. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini luluslah anak saya ujian. Oh berarti niatnya tidak ikhlas, niatnya tetap untuk Allah. Tapi kita bisa berdoa atas kebaikan bacaan Al-Quran kita itu namanya wasilah. Boleh dapat syafaat, dapat pahala, bisa berdoa, dan bisa diwasilahkan untuk orang meninggal. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan fulan. Itu Masya Allah bacaan Al-Quran kita. Paham sampai sini? Kalau mau khatam dalam 4 bulan tadi gimana caranya? Hah? 2 lembar. Kalau mau setahun, 1 ayat. Ustazah nih, kami ini baca Quran nih terbata-bata Ustazah. Kami ini udah tua, bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa balik terkalok pula. Kami terbata-bata baca Quran. Kata Pak Ustaz, kalau baca Quran salah berdosa. Enggak ada baca Quran salah berdosa, enggak ada. Yang ada dalilnya begini. Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramin bararah. Siapa yang membaca Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Kalau dia mahir, al-mahirun bil Quran. Siapa yang baca Quran, mantap dia membacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Terus cemana kalau dia terbata-bata? Dalil lain menunjukkan, dalil yang sama kelanjutannya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta. Dan siapa yang baca Quran terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihim syaikun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Jadi Bu, kalau terbata-bata tuh banyak pahalanya Bu. Tadi 1 huruf pahalanya 10 kan. Alam nashrah laka sadrak, dikit Bu. Coba terbata-bata. Alam 90 ha, ya kan? Makanya pahalanya ya. Jadi kalau terbata-bata, maka ibu dapatkan 2 pahala Bu. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya ibu membaca. Bayangkan, susah baca Quran, dapat pahala. Masya Allah. Susah ibu, balik lagi, sakit kaki, bingung, itu dapat pahala. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah juga. Siapa yang terbata-bata, maka dia dapatkan 2 pahala. Maka pada akhirnya Rasul pernah bersabda, faqra'ul Qur'ana mastata'tum. Bacalah Quran sekemampuan kita.
tapi mesti tiap hari. Saya yakin ibu-ibu sudah tiap hari baca Quran. Kalau sudah tiap hari waktunya beda-beda, coba diperbaiki waktunya tetap. Kalau udah tiap hari jumlahnya beda-beda, coba tiap hari jumlahnya sama. Rasakan nanti bedanya. Insya Allah lebih sehat mental, lebih konsisten, lebih ringan. Dan apapun masalah itu tergantung software hati kita. Ada orang dihantam masalah badai, dia biasa-biasa aja. Dia dihujat, dia dizolimi, dia tenang-tenang aja. Ada orang baru ditengok tak baik sikit, dia resah. Kenapa? Apa yang membedakan? Software. Saya yakin orang yang bisa tenang dalam tekanan, bisa tetap tenang dalam setiap masalah, dia dekat dengan Al-Quran. Karena cuma itu dalil yang menunjukkannya. Walaupun kita tak tahu kapan dia baca, entah dia bangun sepertiga malam menghadap Tuhannya untuk menguatkan mentalnya hidup di dunia ini. Insya Allah ya. Selamat mengamalkan. Tak terasa sudah 45 menit pula saya bercakap. Oke. Demikian dari saya. Terserah. Ada yang mau bertanya silakan. Ustazah masih ada waktu. Apa? Ya, silakan. Berapa menit Ustazah waktunya? Terserah. Biar dia kasih aja. Ya Ibu. Halo. Kasih aja. Kita kasih sesi pertanyaan Ibu ya. Banyak. Banyak dulu menjawab. Maghrib baru. Ya, ada. Halo. Cek suaranya dibesarin aja enggak apa-apa. Naik angkatan. Oh ini. Ibu hidup. Ah, tuh kamu alam tuh. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustazah telah memberikan waktu pada saya. Jadi saya tadi mendengar dari mulanya sampai sekarang itu mengenai fadilah baca Quran gitu kan. Dan juga tadi dari bagaimana cara konsisten kita membaca. Saya sudah coba gini Ustazah ya, memang betul ya yang ini yang saya ya setengah 4 itu saya bangun setengah 4, jadi situ saya sembahyang tahajudnya, sembahyang sunat baca Al-Quran sampai subuh, kemudian kan ya subuh lagi. Tapi itu nanti ada lagi waktu lagi setambah lagi baca Al-Quran, kemudian baru ke dapur lagi ke belakang gitu kan. Ini karena kebiasaan itu tuh Ustazahnya jadi ringan saja. Walaupun tadi kata Ustaz tadi 2 lembar, kalau misalnya rasanya ada kesempatan yang lebih itu 3 lembar. Jadi alhamdulillah lagi Ustazah. Yang saya tanyakan ini tadi Ustazah ya mengenai kita baca Quran itu kan mendapat ketenangan, bukan kebahagiaan ya, ketenangan ya. Ada juga kadang-kadang Ustazah ada saya dengar itu dia udah sering baca terus baca, tapi ada juga lagi tidak ada ketenangan. Jadi apa yang salah gitu Ustazah ya. Nah, jadi itulah yang saya tanyakan Ustazah mengenai tadi. Pertama tadi saya kan udah biasa gitu setengah 4, karena udah biasa saya tidur siang tidak pernah ya, setengah 4 tuh mata saya terbuka gitu. Nah, dia lah tadi saya Ustazah karena waktu disingkat. Baik, terima kasih. Ustazah baca Quran tuh hati tenang. Tapi kenapa ada orang yang baca Quran juga hati tak tenang? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sedang dihinggapi ujian. Apa itu ujian? Ada orang yang taat, Allah pengen nguji ini orang taatnya beneran konsisten atau tidak. Sama dengan gini, Ustazah, kalau kita sedekah, kan kata Pak Ustadz, Allah akan ganti berlipat ganda, gitu kan? Tapi saya sedekah di masjid sholat Jumat, keluar dari masjid hilang motor saya, katanya. Kan sama dengan itu, pertanyaannya mirip-mirip tuh. Nah itu ujian. Ujian itu Allah berikan untuk Allah itu lihat, kalau ku tak tenangkan engkau, ku tetap kasih engkau masalah, ku tetap kasih engkau anak yang melawan. Ini misalnya nih, ku tetap kasih engkau anak yang belum sukses, ku tetap kasih engkau suami yang masih maksiat. Kira-kira engkau masih taat gak? Jadi dia semacam ujian aja.
Tapi ujian itu biasanya bisa kita tahan. Jadi risaunya itu tidak berlebihan. Kalau orang tak baca Quran, pasti lebih risau lagi itu. Jadi tingkat kerisauannya itu lebih berkurang dibanding orang yang tak baca Quran. Makanya kalau orang tak baca Quran dia bunuh diri dan seterusnya. Jadi risaunya ibu bisa jadi itu ujian. Dan itulah dosis buat kita. Kalau tak baca Quran lebih parah lagi tuh risaunya. Paham saya nih? Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang risau itu datang juga jadi dari problem tauhid. Makanya karena kajian kita sekali sebulan kita tak bisa banyak materi. Kajian tauhid itu penting. Bagaimana kita bertawakal tentang apa yang belum terjadi. Contoh misalnya nih, kita ini suka risau akan masa depan yang belum terjadi. Kita bergerak asumsi duluan dibanding Allah yang mengerjakan. Nggak usah lagi masa depan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang setengah jam ke depan aja kita risau. Baru mau jemur, kalau hujan bahaya. Baru mau jalan, kalau macet gimana yo? Alun pahi lah, ini berpikir aja macet, dia bayangkan tuh. Belum, aduh nanti kalau aku meninggal cuma ada ya anak-anak. Ya kan, tidak berbaik sangka dengan Allah. Masa depan itu direncanakan, bukan untuk dirisaukan. Oh, takut apa di masa depan? Takut susah, hidup baik-baik sekarang. Kelola uang dengan baik-baik. Takut masa depan anak tak baik, ajarkan anak mengaji sejak dini. Masa depan kan dipersiapkan, bukan untuk ditakutkan, betul? Nah, jadi kita ini banyak yang risau, tapi kerisauan kita itu ada asumsi. Pikiran kita lebih buruk dibanding kenyataan. Baru mau nasihati kawan, kalau dia berang mbak ayo. Kalau dia benci gimana ya? Belum lagi udah berpikir kalau dia benci kayak gimana. Baru ngomong sesuatu takut salah. Jadi kita ini hidup sekarang, tapi pikiran kita itu di masa yang akan datang atau di masa lalu. Baru ketemu kemarin ada teman saya sering cerita. Dia ngasih kata sambutan di sebuah masjid. Lupa dia menghormati Pak Camatnya. Nah, ini hari Kamis kejadiannya. Senin dia tanyakan sama saya, Nel, aku lupa menghormati Pak Camat waktu sambutan gitu ya. Kira-kira Pak Camatnya itu singgung nggak ya? Saya bilang, kapan kejadian? Kamis. Alah lama lah, dipikir aja masih gimana tuh? Kan udah lewat, tinggal kamu perbaiki aja nanti. Ketemu kawan di simpang, agak lain mukanya. Nanya sama anak di rumah, tadi mak ketemu kawan mak di simpang, kok agak masam ya mukanya? Udah lewat bu. Paham saya nih? Jadi suka kayak apa ya namanya? Hidupnya tuh sekarang, tapi pikirannya masa lalu, masa depan. Sekarang saya tanya, hidup ini gak ada masalah bu, yang ada cuma tanggung jawab. Kalau kita ini benar tauhidnya, gak ada hidup ini masalah. Apa sih hidup ini masalah? Sekarang saya tanya, sekarang ibu punya masalah apa? Sekarang gak ada masalah hidup kita nih. Ada masalah tuh kalau kita mikir, beko kalau tak lambat pulang mbak aku lama mana usah aku ceramah. Kan nanti masalahnya tuh kan. Kalau suamiku hamil di rumah gimana nanti ya? Sekarang itu kita tidak ada masalah. Kita tuh ada masalah kalau udah memikirkan yang lalu, udah memikirkan yang akan datang. Terakhir saya cerita. Ini cerita yang fakta, ini terus saya cerita. Ustazah bulan depan ustazah, suami saya itu akan di PHK. Bulan depan harus bayar kontrakan. Bulan depan anak masuk sekolah. Banyak masalah hidup saya. Gimana ya ustazah? Saya tanya. Jadi sekarang masalah ibu apa? Itu masalahnya ustazah. Bulan depan harus bayar sewa. Bulan depan anak saya harus masuk sekolah. Dan bulan depan kayaknya suami saya di PHK. Jadi masalah ibu sekarang apa? Itu masalahnya ustazah. Bulan depan. Bu, itu masalah ibu bulan depan. Sekarang ini masalah ibu apa? Sekarang tuh tidak ada saja kan? Buka dompet ibu sekarang. Ada duit? Ada. Bisa makan? Bisa. Ada baju? Bisa. Sekarang ibu tak ada masalah. Jadi masalah ibu itu bulan depan itu persiapkan, bukan untuk ditakutkan. Memang betul-betul saya sengaja untuk mendiamkannya. Dah, balik. Bulan depan tak ada di teleponnya saya lagi. Bulan depan lagi, saya ceramah di situ dia cuek aja. Saya tanya bulan ketiga, bu sini, gimana kok ibu tak curhat lagi ke saya? Ternyata ustazah, setelah bulan depan itu anak saya dapat beasiswa, suami saya tak jadi di PHK.
Bisa saya bayar sewa, akan bisa itu. Tapi landak lo ambo sebulan saja. Siapa melarang lo? Akan gitu. Asumsi itu bekerja duluan dibanding Allah mengerjakan. Itu persoalan tauhid berburuk sangka kepada Allah. Paham nih? Nah, itulah. Gimana? Oke, Allah bersama. Udah ya? Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada. Satu. Assalamualaikum Ustazah, tentang ada membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran selagi bercerita atau ngomong sama orang lain, bagaimana? Yang kedua mengenai zikir, apa perlu pakai wudhu? Itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Baca Quran terjeda ngobrol tuh nggak apa-apa. Kecuali ibu itikaf di masjid, ingin dapat pahala itikaf. Kalau itikaf tuh harus diam, nggak boleh ngobrol. Tapi kalau cuma baca biasa di rumah, ibu nggak apa-apa. Ngobrol, baca lagi, jamu tamu, baca lagi, jualan ada yang beli, baca lagi, nggak apa-apa. Dan untuk berwudu saat baca Quran sunnah hukumnya. Hah? Oh zikir berwudu. Oh zikir nggak wajib wudu bu. Zikir nggak wajib wudu. Misalnya bunyi petir, dor kan kita zikir tuh. La haula wala quwata illa billah. Wudu dulu kan nggak wajib itu kan. Jadi nggak wajib wudu kalau zikir. Kita ingin memuji orang. Ustazah Nelani masya Allah makin kece ya. Wudu dulu saja kan. Oke? Ya. Itikaf ngantuk. Kalau ngantuk, cuman takut aku aja, enggak apa-apa. Itu enggak membatalkan wudu. Batal wudu itu kalau lalok lama, tertidur lelap. Kalau ibu kan enggak ada yang ngantuk kali, bukan takut aku aja. Kalau itu tak batal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau tertidur, ambil wudu lagi, masuk masjid lagi. Ya tertidur sambil ngorok atau nyandar kayak ibu, nanti tertidur batal. Tapi kalau cuma gini-gini aja tak batal. Mata kita ke TV, tapi berzikir. Secara hukum tidak apa-apa, tapi gimana caranya itu? Mantap pula ibu ya. Mata ke TV sambil berzikir. Secara hukum nggak masalah. Cuman saya jangankan nonton sambil zikir, nonton betul aja tak ngerti juga saya jalan ceritanya, apalagi pula sambil berzikir. Kalau bisa, nggak ada masalah sih. Ya, karena di ibadah sunnah itu nggak banyak aturan, kecuali di ibadah wajib itu banyak rukunnya. Ya. Atau zikir pas iklan ya, filmnya apa itu? Suara hati istri ya. Oke, cukup kan? Baik. Betul. Ya, boleh aja enggak masalah. Maaf ya Ustazah. Assalamualaikum. Kan kita waktu bulan puasa ada tadarus kan. Jadi tadarus kan ngajinya rame-rame ya Ustazah. Apakah penilaian itu sama hasilnya dengan kita ngaji sendiri? Sama, kan saat orang baca Quran kita menyimak. Saat menyimak kan kita juga baca, walaupun dalam hati sama. Misalnya kita nggak hadir, akhirnya kan lanjut. Ya. Kita besok satu lagi kita hadir. Ah. Apa penilaiannya sama? Sama, satu huruf tetap 10. Penilaian sama kita khatam juga, sama dengan teman-teman khatam. Oh tidak, kita tidak dianggap khatam dong. Makanya walaupun tadarus di masjid sama-sama, ibu mesti punya batasan baca Quran sendiri yang tadi kita bahas. Ibu ikut khatam tadarus, tapi ibu ada bacaan pribadi kalau ibu mau khatam. Tapi saat ibu bertadarus, ibu dapat satu huruf 10. Dalam Ramadan 100. Oke. Udah benar. Ada? Tidak ada? Lagi? Lah paham sadunya nampaknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.